Selamat pagi FYP for your pagi. Oke. Ya, jadi hari ini eksklusif banget Betul, loh. khusus untuk kita semuanya, Kak Seto akan buka Suara. Dan juga sebagai for your information, aku dulu pernah sekolah di sekolahnya Kak Seto. Waktu aku kecil. Beneran? Bener, waktu playgroup. Lu pernah kecil? Ya iyalah, gue kecil dulu. Tapi mungkin Kak Seto, mungkin inget, mungkin lupa. Langsung Coba kita panggilin aja ya. Ini dia Kak Seto. Kabar Kak Seto sehat? Siap, Kak Seto. Apa kabar? Masuk. Tarik Kak Seto. Wah, selalu Kak tegar. Seto. Selalu semangat Kak Seto. Ini awet muda semuanya, Kak Seto awet muda, Irfan Hakim juga awet muda. Makanya hari ini aku gaya rambutnya Kak Seto gimana gitu ya. Kak Seto sehat. Alhamdulillah. Si Komo bagaimana si Komo? Masih bikin macet jalan. Boleh Silakan duduk Kak Kak Seto. Seto. Terima Kak kasih. Seto, kayaknya agak kurusan ya. Ya. Apa Kak Seto kepikiran sama komentar-komentar Iya. netizen Kak Seto? Gimana ngelihat dan juga membaca komentar negatif mengenai Kak Seto sekarang ini? Padahal aku yakin hati kecilnya Kak Seto itu bicara seperti itu karena Kak Seto kan apa sih yang tentang anak tuh apa Kak Seto? KPAI. Bukan KPI. Bukan Salah KPI. lagi gua. LPAI. LPAI. Iya. Gimana Kak Seto menanggapi banyak komentar miring? Iya, saya penuh rasa syukur. Saya terima kasih kepada suara-suara ini. Apalagi kan selalu dibandingkan gimana itu anak-anak yang dari keluarga yang terpinggirkan dan sebagainya. Nah, itulah sebetulnya maksud seruan saya ini karena sebelumnya sudah berseru jauh sekitar tahun 2010 waktu itu. Kalau ada kasus-kasus ibu yang melahirkan di lapas atau rutan, nah mohon ada pemenuhan hak anak atas bayi-bayi ini. Oke. Jadi apakah itu disediakan tempat yang khusus untuk bayi-bayinya yang betul-betul ramah anak atau sementara mungkin berada di rumah tetapi tetap dengan pengawasan yang ketat dari petugas. Kan itu dari sejak 2010 sudah dilakukan seperti itu. Betul, Tapi mungkin iya. dilaksanakannya Ya. beda-beda. Mungkin. Sampai sekarang memang belum banyak dilakukan. Termasuk waktu itu Mbak Angelina Sondah ya tahun 2014. Itu pun saya sampai membuat surat ke Kementerian Hukum dan HAM, ke pengadilan juga supaya ada prioritas untuk sang bayi ini yang masih kecil yang memang saya periksa juga waktu itu juga mengalami berbagai kendala psikologis. Tapi begitu. tidak terwujud. Tidak terwujud. Kenapa ya. sekarang yang maaf sekali yang PC ini langsung tanggapi, rame. langsung direalisasikan? Kita lihat komen-komennya dulu nih. Ini komen-komen dari netizen. Aduh, maaf Aduh. ya Kak Seto kita harus baca ya. Monggo, silakan. No money, no action. No money, no Tepuk action. tangan. Jadi orang kaya mah bebas, mau bertindak jahat juga bakalan banyak yang support. Ada juga yang lainnya mana? Kayaknya hidup sekarang itu bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah, tapi siapa yang punya duit dan siapa yang punya power. Aduh. Nah ini panjang lagi nih. Nah mereka gimana nih? Kak Seto sahabat anak, harusnya atas dasar kemanusiaan juga dibela mati-matian dong. Apa keadilan sosial itu buat strata sosialnya yang tinggi dan berduit aja? Hati nuraninya berarti nggak dipakai ya? Kalau buat rakyat jelata segitu membelanya ke PC atas dasar kemanusiaan digadang-gadangkan, apa bukan atas dasar uang? Wow. Jadi mungkin orang-orang tuh berpikir semuanya apakah ini Iya. ada sesuatu tanda kutipnya sehingga Kak Seto membela? Kan orang-orang tuh mikirin malah jadi negatif. Maaf loh. Enggak apa-apa, bagus. Iya, artinya saya justru bersyukur ada suara ini supaya apa? Supaya terus terkontrol. Karena seolah-olah Ibu PC tidak ditahan ini seolah gara-gara saya bersuara. Padahal sama sekali juga tidak, bukan dalam konteks itu. Kan waktu itu saya sebetulnya hanya dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ini yang justru mendorong lahirnya KPAI tahun 2002 waktu itu, yang dulu bernama Komnas Perlindungan Anak dulu. Kemudian karena masukan-masukan dari masyarakat ini ada anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ditegaskan anak yang membutuhkan perlindungan khusus itu ada anak disabilitas misalnya, anak korban kejahatan seksual, anak korban nafsa, anak teroris dan sebagainya. Dan salah satunya adalah anak yang terstigmatisasi atas pelabelan orang tuanya. Jadi misalnya orang tuanya pembunuh, orang tuanya koruptor, orang tuanya maling. Nah,
Itu yang jahat, yang keliru adalah orang tua, tapi anaknya ini terseret-seret. Nah itu Dibully dan orang tuanya sebagainya. bisa terbebas dari tuntutan hukuman Ya, atau kita nggak bikin orang tuanya Jadi, silakan diproses. maaf tetap Kak ada Seto, dampak, anaknya yang ya, ada dilindungi. dampak anak yang mungkin dibully. Contohnya misalnya nih, gue orang tuanya, misalnya Perhakim anaknya, misalnya saya mengalami kasus, Apa? misalnya mengalami kasus kriminal ataupun korupsi, amit-amit ya. Tapi terus kan anaknya kan pasti maaf nih, ada aja bulian-bulian, anaknya koruptor. jadi Nah, ada itu yang maksudnya. mendampingi. Itu dilindungi. Dilindungi. Dan yang kami desak karena kami ini LSM kan, kami bukan lembaga negara. Oh. Kami semua berkarya dari 98 itu ya betul-betul dari pribadi sebagai sumbangsih pada perlindungan anak. Nah, mungkin karena ini kasusnya Itu. juga mencuat. Dan banyak yang komen nih kayak gini nih, contoh nih, ada komen lagi Kak Seto dari Putri Chandrawati tidak ditahan. Melanie Subono singgung soal Angelina Sondak. Dulu Kak Seto di mana? Katanya malah. Sementara tadi Kak Seto ngomong dulu Angelina Sondak juga bersuara. Tapi Ya. kenapa dulu tidak terrealisasi? Loh, sampai sekarang pun tidak ada yang terrealisasi. Yang PC? Oh, ini kan bukan gara-gara usulan saya kan. Itu kan proses. Ini Melanie Subono. Gitu. Selamat pagi sahabat anak, dari saya sahabat orang tua. Kalian sahabat siapa? Sahabat pagi. Setiap pagi, Setiap gue pagi gue olahraga, terus berita-berita atau membaca atau sekedar. Nah, Ibu berusia ini tetap di penjara bareng 3 bayi kembar yang berusia 5 hari. Di mana kamu Kak Seto? Tahanan melahirkan di sel keluarga diminta jemput bayi dalam 1 jam. Publik sentil Kak Seto. Yeah. Tadinya mau Kak Seto take Kak Seto lagi, tapi baru sadar beliau sudah tidak bisa saya take. Entah kenapa, kata Melanie Subono. Kok terakhir Kak emang udah nggak ada contoh lagi? Terakhir karena gitu. Ya. Jadi Ya. yang maaf kita fokus sekarang ke PC. Jadi sebetulnya seperti apa? Ya, saya itu waktu di Mabes Polri, saya hanya mengingatkan lembaga negara. Lembaga negara itu ada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan Institusi, dan instansi. lembaga negara, pemerintah pusat, kemudian juga lembaga negara itu ada KPAI, itu sebagai lembaga negara yang melindungi anak ya, dan itu yang sebetulnya tugas utamanya. Kemudian Oke. kedua ya institusi kepolisian sendiri. Oke. Jadi mengingatkan bahwa institusi kepolisian ini jangan lupa amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ini ada anak keluarga besar polisi yang mohon dibedakan dari kasus orang tuanya. Orang tuanya silahkan diproses, tapi kan ada anak nomor 2 dan 3, Ya. umur 1,5 17, enggak, yang kedua itu nomor 1 21 tahun, itu sudah bukan anak. Ya. Yang kedua 17 tahun masih anak dan 15 tahun, ini masih sekolah. Nah, kan suara-suara yang berkembang yang dilaporkan kepada kami, ini anak dibully, perundungan ya. Nah, silahkan, kami hanya mengingatkan, silahkan itu jangan dilupakan, dilindungi oleh institusi polisi sendiri. Kak Seto pernah ketemu dengan anak-anaknya? Belum, justru belum, sampai sekarang ya. belum. Ya belum, karena memang proses untuk ke sana juga tidak mudah kan, Oke, ada oke. penjagaan ketat. Nah, pada waktu saya keluar, wartawan banyak menanyakan mengenai kasus Ibu PC. Lalu saya bilang, saya menjawab secara umum. Saya sudah serukan dari sekitar 12 tahun yang lalu mengenai banyak ibu-ibu yang demikian. Ya. Nah, saran saya adalah yaitu tadi, demi kepentingan terbaik bagi anak, mohon atau kesempatan ibunya sementara di rumah dulu untuk pelan-pelan dipindahkan ke entah kakeknya, neneknya, tantenya dan sebagainya, keluarganya sendiri. Nah, setelah itu bisa dipisahkan, dapat turatan baru mengalami pemindanaan tadi, Oke. pemenjaraan tadi. Dan sebetulnya itu bisa dilakukan kepada siapapun Ya, yang betul. terpidana, tapi masih ada tanggungan pengasuhan anak. Ya, Oke. artinya jangan lupa hak asasi manusia yang bernama anak atau bayi ini. Oke. Sudah, tapi kemudian beritanya muncul seolah-olah saya hanya menyarankan untuk Ibu PC. Itu yang saya katakan. Apalagi begitu Ibu PC juga tidak ditahan, yang saya nggak ngerti. Saya yakin bukan karena suara saya, ya tapi karena kebijakan mungkin pengadilan, mungkin Polri dan sebagainya. Silahkan dicek dah. Oke. Gitu. Nah, yang mengenai kasus tadi yang melahirkan di lapas, dalam waktu 1 jam harus jemput, terus ada yang tadi kembar 3 gitu. Apakah, maaf, Kak Seto melakukan hal yang sama, mengusahakan juga? Ya iya, kami selalu suarakan. Selalu? Iya. Selalu suara. Dan itu waktu itu saya pernah menjadi anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan. Nah, di situ saya melihat banyak ibu-ibu yang demikian.
yang ada penjual sayur, tiba-tiba mungkin kesalahan, masalah pembayaran dan sebagainya terpaksa ditahan. Nah, saya sudah suarakan, mohon ini mendapat perhatian. Tapi mungkin seperti klarifikasi dari Ibu Angelina Sonda bahwa ya suara saya waktu itu tidak didengar. Dan sampai saat ini pun saya yakin belum didengar. Hanya Sampai saat ini pun? Iya. Cuma Yang kebetulan? waktu itu. Ya kebetulan ada kasus yang sampai sekarang belum ditahan dengan Ibu PC yang saya yakin bukan hanya karena saya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mungkin bisa dicek langsung. Oh, jadi mungkin kalau saya menangkap gini Kak Seto. Setiap kali ada kasus apapun itu yang mengenai tentang anak-anak, Iya, iya, iya. Kak Seto selalu bersuara, tetapi tidak semuanya suara Kak Seto terdengar atau Yes. didengar Yes. atau terblow up. Iya. Tapi untuk kali ini Karena sedang viral. karena beritanya viral, jadi Kak Betul. Seto Ya, ya, ya. suaranya jadi terdengar, tetapi sebetulnya orang jadinya bola liar. Mungkin diambil hikmahnya adalah maksud tujuan Kak Seto selama ini Ya. jadi terdengar dan tersiar luas sekarang. Betul. Mudah-mudahan ada perbaikan di segala sisi. Amin. Dan tidak hanya seperti yang dituduhkan, tidak hanya orang yang berduit saja, Betul. semua Wah. bisa mendapatkan. Mendapatkan itu bagi seluruh anak-anak Indonesia. Walaupun dihujat Kak Seto. Ya, alhamdulillah buat saya selalu berpikir positif. Ya Mungkin Allah. karena beliau tidak tahu, mungkin karena berbagai masalah, tapi saya terima kasih karena hujatan ini juga akan didengar oleh seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak termasuk pemerintah tadi, lembaga negara, supaya semakin peduli pada perlindungan anak di berbagai pelosok tanah air. Oke. Sampai ada orang ngomong gini, wah enak banget ya jadi perempuan ya berbuat jahat udah gitu, ya udah aja hamil, udah aja punya anak jadi bebas gitu, ada yang ngomong gitu. Sebenarnya Iya, iya. konsennya Kak Seto kan lebih ke anaknya, bener nggak? Betul, Kalau Ibu betul. PC-nya ya silakan aja dari pihak Iya. yang berwajib mau apapun eksekusinya Oke. monggo. Tapi anaknya yang harus dilindungi secara mental Oke. dan psikologisnya Ya. itu. Dan satu hal lagi mungkin ya, ini juga mohon karena amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung, perlu semua. Jadi bukan hanya pemerintah, lembaga negara, tapi juga masyarakat. Jadi marilah semua masyarakat ya mahasiswa ya apapun juga menjadi ujung tombak perlindungan anak Oke. di tempatnya masing. Jadi gak usah menjadi seorang Kak Seto untuk melindungi anak. Betul. Jadi Wah, ketika ada wah. orang tuanya jahat, anaknya jangan dicaci maki. Iya. Kalau orang tua monggo karena sesuai dengan perbuatannya istilahnya ya. Betul. Anaknya tuh gak tahu apa-apa ya. Karena kalau mental anak-anak itu rusak, wah bagaimana? Itu kan adalah cikal bakal calon penerus Oke. generasi bangsa Ke depan. kita. Ada beberapa artikel kita bahas lagi ya. Nih. Monggo, silakan. Sabar ya Kak Seto. Iya, silakan. monggo. Diduga karena dimarahi orang tua, NS siswi SMK 2 Takengon kabur dari rumah. Kerap tidak makan, 4 anak ditelantarkan orang tua. Anak korban bully ini trauma, mogok sekolah dan mengaji. Viral, kisah anak seorang diri merawat kedua orang tuanya yang stroke. Seperti ini nasibnya. Banyak ternyata anak-anak yang berjuang untuk hidup diri sendiri, bahkan menghidupi Ya. orang lain. Maksudnya itu Kak Seto yang itu kali anak korban bully ini trauma. Maksudnya kan kalau ada anak kecil yang terbawa-bawa kasus orang Iya, tuanya iya, itu iya. bisa trauma. Anak Indonesia tuh emang banyak yang perlu penanganan khusus. Sangat banyak. Makanya salah satu gagasan kami tahun 2011 ya, jadi 11 tahun yang lalu, kami mencanangkan suatu gerakan nasional Sasana, Saya Sahabat Anak. Sasana, Ya, oke. jadi semua jadi sahabat anak. Lalu lembaga perlindungan anak ini mohon dibentuk oleh masyarakat di tingkat yang paling awal, yaitu di RT dan RW. Oke. Jadi akhirnya Kota Tangsel, Tangerang Selatan pernah dapat rekor muri sebagai kota pertama di mana seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan anak. Wow. Nah, kita kampanyekan namanya Sparta, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Dari mulai pemerintahan paling kecil istilahnya ya. lembaga Di atas paling- keluarga dan itu RT. masyarakat sendiri. Ya. Artinya kan ada amanat undang-undang kan. Siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak atau penelantaran terhadap anak, diam saja, Oke. tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu juga bisa terkena sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara. Wow, 5 tahun. Iya, jadi kalau kita tahu anak sebelah dipukulin misalnya, Laporkan. kita diam saja, wah kita bisa kena. Kita yang lihat dan Iya, tidak bertindak yang tahu pun. tidak bertindak. Oke. Itu dia. Jadi marilah kita berdayakan semua peduli pada perlindungan anak. Oke, Gitu. itu kan secara fisik, secara mental kan sekarang tuh isu mental health itu ya, Ya, tidak hanya di Indonesia bahkan di negara-negara maju sebelumnya. iya. Banyak yang mau mengakhiri hidupnya, Iya. broken home padahal keluarga utuh dan sebagainya. Betul, Dan betul. di Indonesia tuh sudah maaf separah itu. Iya, ini kan fenomena gunung es kan.
dana yang dilaporkan ini sedikit, tapi non jauh di bawah sana masih cukup banyak. Dan itu juga di daerah di Papua, di Maluku, di mungkin Aceh dan sebagainya. Jadi marilah kita semua warga dewasa peduli pada perlindungan anak. Abis ini kita akan tanya sama Kak Seto, cerita kasus apa saja nih yang Kak Seto pernah tangani yang bener-bener Paling berat. Paling berat. Boleh ya, Jangan kemana-mana, Kak Seto? boleh Kak Seto ya. Tetap di FYP for Your Pagi.